Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami di sini ingin membuat tugas podcast dengan judul kandungan gizi dalam roti dan bahayanya. Perkenalkan, nama saya Ardian Fauzi Akbar Saya Ahmad Ataillah. dan di sini ada Pak Fajar sebagai narasumber kita hari ini. Pak, saya mau tanya, Oke. bahayanya bagi kesehatan roti yang mengandung bahan pengawet itu apa? Yang pertama sebenarnya yang harus diketahui ya, bahan pengawet itu kan termasuk dalam jenis bahan atau zat aktif dalam makanan. Nah, konsepnya zat aktif itu tidak hanya bahan pengawet seperti ada pewarna, kemudian pemanis, perisa dan seterusnya itu. Jadi yang pertama bahan pengawet itu tidak termasuk dalam zat aditif. Nah, kemudian sebenarnya zat aditif itu sendiri terbagi menjadi dua hal, zat aditif yang alami sama aditif sintetis atau buatan. Nah, dalam kasus makanan itu sebenarnya semua bahan atau zat aditif itu harus memiliki izin dari baik itu BPOM ataupun Kemenkes. Nah, karena berkaitan dengan nanti takaran, kemudian bahayanya dan seterusnya. Nah, secara konsep bahan pengawet misalnya, kalau pengawet itu selama dia memiliki izin dari BPOM, selama mengikuti aturan, berarti sebenarnya sudah minimalisi bahayanya itu sudah sangat minim. Selama bahan pengawetnya itu yang sintetis ya, yang sintetis atau buatan itu selama berizin Badan POM, kemudian sesuai aturannya. Maksudnya misalnya dalam takaran 1 gram sekian mili itu sesuai dengan takarannya, ya otomatis karena sudah sesuai takaran dan diizinkan, berarti minimal efek negatifnya itu sangat minim. Itu yang harus diketahui. Jadi syaratnya ya bahan pengawet tadi berizin, kemudian sesuai takaran. Kalau bahan pengawet itu alami, otomatis namanya alami itu otomatis biasanya sangat ya bebas dampak negatif. Selama alami itu bebas dampak negatif, jadi tidak ada kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, kalau penggunaannya berlebih ya atau tidak sesuai takaran, kemudian yang kita kembali ke yang buatan ya. Kalau berlebih tidak sesuai takaran, kemudian penggunaan dalam waktu yang lama, ya otomatis akan berdampak negatif. Ya, utamanya biasanya yang paling sering dibahas adalah bahan pengawet itu adalah bahan yang termasuk karsinogenik. Ini paling berbahaya. Jadi efek yang paling berbahaya adalah karsinogenik, yaitu menyebabkan kanker ya bagi tubuh manusia. Dan nanti tergantung, bisa kanker itu otomatis kalau bisa di bagian manapun ya efeknya. Misalnya kalau makanan ya otomatis cenderung akan menyerang di saluran makan, saluran pencernaan ya, mulai dari entah itu mulut sampai dengan mungkin bahkan kelenjar pencernaan yang tidak dilewati, misalnya hati dan seterusnya. Karena apa? Nanti kan makanan akan beredar di darah dan seterusnya. Nah, itu yang paling bahaya, yang paling sering di dampak jangka panjangnya adalah kalau tidak sesuai aturan atau digunakan terus menerus, yaitu karsinogenik. Itu yang paling berbahaya. Itu dampak yang lainnya tentunya ya macam-macam, tapi yang paling digarisbawahi cenderung semua bahan pengawet itu bersifat karsinogenik. Terus untuk selanjutnya, kandungan gizi apa saja yang terkandung dalam roti yang sehat begitu, Bu? Jadi kalau konsep gizi yang roti ya, kita kembali ke zat makanan tak lagi. Zat makanan kan ada karbohidrat, protein, kemudian mineral lemak ya, kemudian mineral, vitamin, kemudian air, dan zat aditif tadi. Kalau yang sehat otomatis harus memenuhi
kandungan ya kalau roti ya tentunya kan roti utamanya kan mengandung karbohidrat dan protein. Itu biasanya yang sering karbohidrat dan protein itu roti. Nah, selama mengandung zat makanan yang sehat ya otomatis dia akan memiliki nilai gizi yang baik. Tapi tentunya pada beberapa kasus misalnya ya bagi pengguna orang yang menderita misalnya diabetes, tentunya karbohidrat kan juga harus dikurangi yang menyesuaikan dengan kondisi kesehatan seseorang itu. Tapi secara umum ya karbohidrat pada roti atau protein pada roti, atau bahkan nanti kalau ada tambahan mineral atau vitamin ya misalnya kan nanti ada proses fortifikasi atau penambahan zat yang lain, bisa saja nanti tambahkan mineral khusus ataupun vitamin khusus, otomatis dia akan bernilai gizi. Tapi kalau tidak ada yang lainnya hanya karbohidrat ya secara selama itu higienis ya bisa dikatakan bersih karena mengandung karbohidrat bagi orang yang mungkin tidak menderita diabetes dan seterusnya. Tapi kalau orang yang menderita diabetes otomatis kalau terlalu banyak karbohidrat ya tidak baik juga. Selanjutnya, apakah dengan konsumsi roti saja kita bisa bertambah berat badan, Pak? Bisa, secara teori bisa. Ya pertama karena kandungan utama roti itu kan pakai tepung ya itu berarti tinggi kalori, karbohidratnya tinggi. Kalau seorang mengkonsumsi roti saja ya tepung ya yang mengandung karbohidrat tinggi dan dia tidak dibarengi aktivitas yang membakar kalori yang sesuai, otomatis akan ada yang disimpan ya. Otomatis kalau disimpan ya nanti menyebabkan menjadi timbunan lemak ya, lemak dan kolesterol ya, nanti otomatis akan bisa dalam jangka yang panjang tanpa diimbangi aktivitas yang membakar kalori ya menimbulkan obesitas, kegemukan. Tuh, walaupun makannya cuma roti saja tuh, karena kandungan utamanya tadi karbo tadi yang nanti kalau kelebihan itu bisa menjadikan timbunan lemak disimpan dalam bentuk asam lemak dan kolesterol ya obesitas. Yang terakhir itu ciri-ciri apa saja roti yang berbahaya bagi kesehatan? Roti yang berbahaya tentunya ya kita harus membuat kriteria dulu, pertama dari kandungannya ya, kandungannya itu tadi ya. Nah, utamanya zat-zat yang bersifat zat aditif atau tambahan ya, pertama pengawet misalnya. Terlalu banyak pengawet dan pengawetnya ternyata pengawet yang tidak diizinkan edar, otomatis ya tidak baik ya. Apalagi pengawetnya ternyata bukan pengawet makanan, misalnya pengawet misalnya burak itu kan bukan pengawet makanan. Jadi jangan ada yang seperti selain roti misalnya, contohnya biasanya bakso dan lain-lain itu pakai pengawetnya burak. Nah, itu kan bukan harusnya tidak boleh untuk makanan. Jadi bahan pengawet itu bisa menyebabkan tidak sehat ya, berbahaya. Kemudian termasuk juga pewarna. Kalau pewarnanya melebihi kadarnya, walaupun itu sudah diizinkan ya, intinya yang diizinkan oleh Badan POM ya, misalnya pewarna, pengawet, kemudian perisa, itu atau pemanis buatan selama dalam koridor dia sesuai takaran, insya Allah tidak berbahaya. Tapi kalau melebihi takaran berbahaya. Kalau terlalu sering juga berbahaya penggunaannya. Kemudian kalau di luar itu, kalau dia tidak mendapatkan izin edar berarti pasti berbahaya. Atau izin edar tapi sebenarnya bukan untuk peruntukan makanan, itu berbahaya ya. Pengawet termasuk pemanis dan seterusnya itu. Yang kedua tentunya roti harus pembuatannya harus higienis. Higienis itu apa? Ya bersih dari kotoran, bersih dari kotoran secara umum, kotoran, kemudian bersih dari bakteri atau kuman. Jadi konsep higienis itu selain bersih juga harus bebas kuman atau patogen. Saya kira itu, jadi dua itu kriteria roti yang tidak berbahaya. Yang pertama ya ini tadi. Jadi kalau kandungannya bahan zat aditifnya itu
tidak melebihi takaran, kemudian sesuai dengan peruntukan, kemudian apa namanya tadi ya tadi yang terakhir baik lupa saya tadi ya itu ya apa deh mau tadi yang terakhir saya jelaskan itu. Kemudian kalau ya, roti berhigienis tadi ya, dan kalau yang lainnya sebenarnya ya tergantung peruntukan. Kalau orang yang obesitas tentunya harapannya kalau pengen roti yang rendah kalori, seperti roti gandum itu sehat. Tapi kalau roti ya tepung biasa yang apa namanya karbohidrat tinggi, otomatis ya tidak termasuk yang higienis atau bahkan sehat. Itu harus ya sesuai dengan peruntukannya, dan tadi ya utama zat aditif itu harus sesuai dengan saran penggunaan. Udah, cukup sekian Pak, terima kasih sudah membantu tugas kami untuk buat podcast. Oke, sama-sama, semoga tugasnya bisa menambah pengetahuan tentang nilai gizi roti yang baik dan seterusnya. Ya udah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.